warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua sudah mengusahakan hadir di sini. Saya apresiasi terlebih dahulu. Langsung saja ya ke pembahasan kita. Kan kita itu dapat pembahasan, dapat tugas untuk bikin proyek ilmu akhlak itu. Nah, adapun barangkali itu dari teman-teman semua yang mau menyampaikan proyeknya. Nah, perlu kita ketahui juga kemarin itu ada 3 ya, setelah saya diskusi sama sebagian rekan-rekan, ada 3 usulan tema. Yang pertama itu pembersihan mencuci mukena, karena itu tuh ya sesuatu yang merisaukan bagi perempuan terutama ya, karena ya jujur nih gitu mukena yang ada di sekitar kamu itu kotor, dan kan kita juga tahu gitu kalau sholat itu syaratnya kita juga harus bersih gitu. Nah, bagaimana tanggapannya teman-teman mengenai proyek yang pertama? Mungkin menanggapi ini. Boleh. Mungkin tanggapan saya mengenai apakah kita akan melakukan proyek pembersihan muka. Mungkin kalau itu udah ada ininya gitu, manual. Oh iya, Jadi kurang relevan kalau kita melakukan hal tersebut karena sudah ada tugasnya. Dan melakukan mungkin menurut saya sendiri untuk mencuci alat sholat itu kan menurut saya sendiri itu kurang efektif. Bahwasanya kan kalau pendengar kan nomor 1 itu kemudian beberes masjid. Jadi pasti udah mencakup ke semua bahwasanya pas di beberapa masjid, tempat wudhu, alat sholat, yang gitu. Jadi misalnya kuranglah, dan dalam itu pasti kita paling terpikirkan gitu. Iya, siap. Terima kasih. Bagaimana ya lainnya? Setuju. Oh, setuju kalian dua ya? Ya baik juga kalau saya karena nanti kita bingung sistemnya seperti apa. Kita banyak kenalan, jadi kalau sama-sama mancing saja mungkin nggak efektif saja sih. Oh, oke, baik. Nah, mungkin itu ya tanggapan untuk tema yang pertama. Langsung saja ke tema yang kedua. Di sini tuh ada literasi. Boleh sob dijelasin? Ingin menjelaskan literasi yang saya usung atau tema yang saya usung itu bukan literasi hanya membaca buku. Iya. Tapi literasinya tuh mendasar. Literasi itu kan menurut UNESCO itu bukan hanya membaca buku atau mengulang apa yang ada di situ, tapi melihat dari suasana lingkungan yang seperti itu. Di mana di UIN sendiri seringkali mahasiswanya itu tidak membaca plang yang ada di depan. Ya, benar banget, itu kebanyakan sih kayak gitu ya. Nah, aku mah jangan jadikan aja gini. Kan kita tuh mahasiswa gitu. Terus teh kita tuh diajarin buat selalu literasi kayak ya kita juga kayak banyak ngeremehin banyak orang gitu loh, kayak ini tuh harus gini, ini tuh harus gini, tapi maaf ya, kadang kita tuh hanya asbun doang, hanya bisanya ngomong doang tanpa kita tuh aksi gitu. So, contoh-contohnya banyak kok di sini mahasiswa yang masih ngerokok, padahal kan udah ada gitu loh poster dilarang merokok di kawasan itu, tapi kan tetap aja gitu. Dan itu sih yang perlu kita perbaiki. So, boleh kita Mungkin untuk contoh yang kedua, larangan buang sampah sembarangan itu masih banyak sekali mahasiswa UIN yang tidak memperhatikan lingkungan. Kemudian juga kurang kesadaran dari mahasiswa ini menjadi sampah. benar. Nah, perlu kita ketahui izin menambahkan. So, boleh. Menambahkan, jadi kan mahasiswa itu cuma melihat ada itu kan sebagai biasa saja. Iya, benar. Jadi mungkin bagus juga biasa. Ya. Nah, terus yang perlu ini ya izin menambahkan, kan kita hidup bukan hanya di dunia nyata ya, sudah ada di dunia digital yang mana ya kekejaman hidup tuh
terjadi bukan hanya di dunia nyata saja menurut saya, di dunia digital juga. Wah, banyak banget gitu. Banyak orang-orang yang nggak tahu diri, kayak haters gitu kan, kayak dia bisa ngejudge orang seenaknya, padahal ya dia tanpa tahu benar atau salahnya. Terus bagi orang-orang yang belum benar bisa menyaring informasi kan itu malah disebarluaskan, padahal kan itu informasinya ya belum tentu benar atau enggak. Langsung saja ya ke proyek yang ketiga. Ini tuh mengenai ke SLB, teman-teman. Ada teman saya yang nyaranin, so boleh ke SLB gimana? Jadi pendapat saya kenapa harus ke SAB itu kan terutama kan sekarang itu banyak yang keterbelakangan gitu ya, banyak yang menginginkan tentang SAB itu kan kurang itu rasa empati, karena kan SAB itu kan banyak sebenarnya itu banyak yang jalan gitu kan, mesti kan orang-orang itu daripada peran rumah terbelakangi gitu, Iya. pasti jijik gitu atau gimana gitu tak. Makanya Kayak dibikin rasis gitu ya, makanya dan kenapa saya mengajak SLB itu ingin mengedukasi masyarakat jangan terbelakangi SLB. Nah, sok bagaimana? Waktu kemarin pas hari Kamis tuh sebetulnya kita udah ngirim surat juga, udah datang ke SLB-nya, tapi di sekolah itu udah habis waktu sekolahnya. Jadi sekarang tuh minggu sekarang tuh udah memasuki waktunya libur, jadi kita gak jadi ke SLB itu, proyek yang ke SLB itu, karena memang sekolah udah memasuki waktunya libur. Jadi melakukan, jadi ini kan karena itu kita tuh udah ke SLB yang melakukan surat, dan bahwasannya si bapak bilang nanti nunggu ibu siapa itu kemarin itu lupa, dan kita pun nunggulah si ibu itu. Jadi surat itu diingatkan pada kemarin hari Sabtu kesana lagi, ternyata udah ditutup semuanya teh karena udah masuk ke masa libur. Dan juga teman-temannya izin tambahkan, kalau menurut saya gitu, ke SLB itu nggak segampang itu, nggak segampang kita hanya datang ke sana. Kita juga harus memperhatikan, dan anak-anak daripada dari itu sensitif seperti itu. Mereka itu harus butuh perhatian lebih dan memahami. Jadi menurut saya terlalu sensitif untuk datang ke SLB. Jadi kalau menurut saya sendiri lebih memang untuk program-programnya. Ya, Saya sendiri merasakan ya. ya. Jadi mungkin kalau dari saya langsung Pastinya setuju dikatakan kan SLB juga sudah libur gitu ya, jadi pasti saya beda dari ya. Jadi saya juga ingin bertanya, SLB itu mau ngapain proyeknya? Karena kalau konflik silaturahmi bisa. Ya, cuma ini cuma tuh. Jadi ke SLB itu mau ngapain? Terus sudah Oh, langsung saja. Mohon teman-teman langsung saja ya. Kan ada tuh satu orang yang setuju ke proyek yang kedua tentang literasi. So, Terus aku mau nambahin ya, gimana kalau misalkan kan kita dari proyek yang literasi itu ada 3 ya, yang pertama itu buang sampah, terus dilarang merokok, dan juga menyebar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mewawancarai narasumber kita, yaitu untuk mengenai program penghijauan dan juga pesan kebaikan. Nah, coba sebelum kita lanjut ke pertanyaan, boleh perkenalan dulu teh? boleh sok. Boleh, perkenalkan, nama saya Hasena Jaharatullah. Saya sebagai mahasiswa ilmu politik. Nah, jadi teman-teman, narasumber kita kali ini ialah mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang insya Allah dia juga merasakan keresahan-keresahannya yang mendukung program kerja kita. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ya ke pertanyaan yang pertama gitu. Teteh, bagaimana keadaan Teteh ketika Teteh datang ke kampus 2? Menurut saya ya, saya kalau datang ke kampus 2 itu yang saya rasakan itu panas sekali, karena di sana itu kurangnya tanam-tanaman, pepohonan buat kita berteduh gitu ya. Jadi Iya, bener sangat banget. gersang banget gitu di kampus 2 itu. Nah, iya bener teh, sama gitu, alasannya gak jauh beda. Iya. Ketika kita juga
pergi ke sana seperti itu. Langsung saja ya Teteh ke pertanyaan yang kedua. Teteh bagaimana gitu? Suara hati Teteh jika Teteh ngeliat gitu ada orang yang menyebar berita hoax. Kan kita hidup bukan hanya di dunia nyata saja, ada juga sekarang mah dunia digital seperti itu. Terus satu, bagaimana ketika Teteh ngeliat orang-orang tuh gak peduli tentang sampah gitu, mereka buang sampah sembarangan saja. Nah, dan yang terakhir, bagaimana gitu ketika Teteh tuh ngeliat orang-orang tuh yang ngerokok sembarangan gitu. Menurut saya ya itu tuh sikap yang sangat tidak mencerminkan sebagai mahasiswa. Nah, bener banget. Kurang adab juga ya, karena di situ itu udah ada peraturan tapi tetap aja dilanggar seperti itu. Pelanggar kode etik ya. Iya, kurang etiknya Seperti begitu. Saya juga suka risih gitu kalau melihat ada orang seperti itu tuh. Oh iya, baik Teteh, terima kasih ya untuk masukannya. Semoga adanya program kerja kita mengurangi atau meminimalisir terjadinya hal-hal seperti itu lagi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tuh udah ada tulisan kawasan tanpa rokok, tapi lihat orang-orang itu gak tahu diri, tetap aja ngelakuinnya. Kesel dah aku mah. Mau gak sih kita negur itu? Hei, tuh literasi. Masih gak dengerin. Alia tuh di situ tuh udah ada tulisan, di sini tuh gak bisa merokok. Kenapa sih kalian ngelak banget? Ya, terus Gak mikirin orang lain. Ya terus urusannya sama saya apa? Nih ya, di sini tuh lingkungan itu bukan punya kamu. Di sini tuh banyak orang-orang, gak semua orang itu suka dengan asap rokok. Wah, nggak juga ini nggak merokok. Ya, gak semua sensitif. Ya bro, kan gue juga cowok, masa cuma bakar rokok aja. Kan kita juga harus jaga kesehatan. Tuh, dengerin dari teman aku. Di sini tuh bukan tentang kalian juga harus ngertiin orang lain dong. Ya kan itu mah kita. Iya. Nih, aku mah gak ngelarang ya, ngerokok boleh, sasa aja. Itu kan uang kalian. Tapi kalian harus tahu kondisi di mana ada tempat yang bisa untuk ngerokok dan juga ada yang tidak. Seperti itu. Kalian juga harus peduli lingkungan loh. Kita juga di sini tuh ngerokok tuh lihat orang-orang tuh banyak di sini yang ngerokok. Iya, tapi kalian kan sudah tahu di situ tuh gak boleh. Kenapa kalian malah ikut-ikutan? Kalian FOMO. Ya udahlah kita yang pergi aja dah. Ya berisik lo. Iya, Asik lo. Ingat bro, jadi laki-laki keren itu bukan hanya membuang duit dengan menjadi asap saja, tetapi juga tahu aturan dan menjaga kesehatan. Bukan kesehatan diri saja sendiri, tapi lingkungan sekitar. Jadi hargailah semuanya. Nah, demi kesehatan bersama, asap rokok dapat merusak lingkungan maupun orang-orang di sekitar Anda. Khairun nas li'anfa'uhum linas. Sebaik-baiknya manusia ialah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Tahu gak anjir hot ayu sumpah hot ayu sih. Minum dulu capek. Kamu tahu si Bahlil tahu? Iya. Iya anjir punya simpenan. Di mana? Di sini Win. Iya kulkas kita sumpah. Ada beritanya? Ada. Lihat aja. Aku lihat dulu. Namanya gunting tasik. Lihat aja coba cari. Ini mah ada berita tentang sapi. Bukannya itu? Bukan. Gunting coba lihat deh gunting ada kah? Oh ini? Iya itu sumpah. Coba lihat. Iya gak nyangka kan sumpah. Ceweknya tuh aku ketemu sama orang. Di mana? Kok nyangka banget? Anjir sumpah plot twist kan ya. Apa? Kamu tahu? Sebenarnya nggak tahu sih. Cuman emang kalian udah memastikan itu beritanya beneran? Gak tahu sih. Tuh kan itu juga kalian belum tahu. Kalau kata aku masih ya mendingan jangan langsung disebar-sebarin, apalagi dibesar-besarkan berita yang kayak gini tuh. Iya sih ya. Soalnya di dalam Al-Quran Rasulullah itu menjelaskan kalau misalkan kalian udah menyebarkan
Katanya ya udah deh. Ya. Kocaknya si emak-emak ini bisa Ini juga kagak enak jelas. tahu. Kamu tahu Iya. Kak, ini tuh enak tahu. Boleh Kak. minta enggak? Nih, satu Terima lagi. kasih. Ayo kita Oh, makan. makasih banget. Ini juga enak tahu es gobianya kamu. Baru tahu. Ayo Bang, ayo. Enak banget. Agak jelas. Tolong Pak, buang sampah pada tempatnya ya. Ya udah gak sih, ini kan di lingkungan kampus ada sih. Ya udah, iya, Bapak-bapak makasih ya. bersih. Ya udah, Makasih jangan ya. Gitu. Iya, makasih. Makasih. Tunggu dulu tuh. Apalagi? Itu baca kan itu udah ada himbauannya, dilarang buang sampah sembarangan. Nih ya, seperti hadis Rasulullah, ana zabatul minal iman. Jadi jagalah kebersihan teman-teman.